Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Semangat pagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur mari kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua bisa berkumpul di ruangan ini dalam kondisi sehat walafiat. Tidak lupa pula kita limpahkan sholawat beserta salam kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu guru hebat, terima kasih atas keleluasaan waktu untuk membersamai kegiatan pagi hari ini, yaitu tentang desiminasi budaya positif. Apa itu desiminasi? Yaitu menyebarkan pemahaman. Untuk penugasan saya di aksi nyata 1.4, saya harus melaksanakan desiminasi budaya positif. Jadi saya akan mencoba menyebarkan pemahaman yang sudah saya dapatkan serta penerapannya dalam lingkungan sekolah saya. Memperkenalkan dulu fasilitator atau pembimbing yang membersamai saya di pendidikan calon guru penggerak. Ada Ibu Fasilitator, beliau bernama Ibu Erna Wiana Surya, salah satu tenaga pendidik dari Kota Cimahi. Kemudian ada Ibu Pengajar Praktik, beliau adalah guru di SMA Negeri 1 Cililin, yang bernama Ibu Weti Dwi Yuningsih. Mungkin sebagian Bapak Ibu di sini sudah ada yang pernah bertemu dalam sesi pendampingan individu. Jadi Ibu Erna ini menemani saya atau membersamai kegiatan PGP ini dalam mode daring. Kemudian Ibu Weti membersamai pendidikan CGP ini dalam mode luring. Jadi ketika loka dan ketika pendampingan individu. Dan saya sendiri adalah calon guru penggerak dari Bandung Barat angkatan 11. Bapak Ibu, bercerita sedikit mengenai pengalaman kemarin saya dari mulai memasuki atau memulai pendidikan CGP sampai hari ini, yaitu tanggal 26 Agustus 2024. Jadi dimulainya itu sekitar bulan Juli. Dan pendidikan ini ada 3 paket modul yang harus dipelajari, yaitu ada paket modul 1, paradigma dan visi guru penggerak, terbagi ke dalam 4 submodul. Kemudian paket modul 2 ada praktik pembelajaran yang berpihak pada murid, dibagi menjadi 3 modul. Lalu paket modul yang terakhir ada pemimpin pembelajaran dalam pengembangan sekolah, dan itu pun dibagi menjadi 3 submodul. Ini saya tandai, ada yang warna hitam dan ada yang warna merah. Jadi pada saat ini saya berada di tahap modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Tetapi belum semua alur terlewati karena semua submodul yang ada di sini harus saya lewati melalui alur merdeka. Apa itu alur merdeka? M, mulai dari diri. E, eksplorasi konsep. Kemudian R, ruang kolaborasi. D, demonstrasi konstekstual. E, elaborasi pemahaman. K, koneksi antar materi, dan A yang terakhir yaitu aksi nyata. Kegiatan ini untuk memenuhi tugas saya di modul 1.4 di alur yang terakhir A, yaitu aksi nyata. Jadi begitu Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin sebelumnya pernah mendengar budaya positif. Nah, ketika Ibu mendengar kata budaya positif, apa yang terbersit atau apa yang sekilas terbayang di benak atau di pikiran Bapak Ibu? Budaya positif sendiri yaitu perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, serta mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Ya, sebetulnya budaya positif ini tidak hanya bisa diterapkan di sekolah, di lingkungan manapun bisa diterapkan.
di rumah, di lingkungan masyarakat, ataupun di lingkup kita sebagai warga negara Indonesia. Bapak Ibu, karena hari ini adalah diseminasi budaya positif, jadi saya menyebut sesi kali ini atau ruangan ini dengan ruang budaya positif. Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke materi budaya positif berikutnya, saya ada kesepakatan ruang budaya positif. Saya meminta tolong untuk salah seorang rekan membacakan kesepakatan ruang budaya positif. Barangkali ada yang berkenan. Kesepakatan ruang budaya positif. 1. Seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat secara bergiliran. 2. Berpikiran terbuka dan saling menghormati. 3. Jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. 4. Boleh makan dan minum secukupnya. 5. HP mode silent atau getar. 6. Mengikuti sesi budaya positif dengan perasaan riang gembira. Masya Allah, terima kasih Bu Rian. Bapak Ibu, bagaimana untuk kesepakatan ruang diskusi? Apakah disepakati? Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ya. Nah, sekarang ketika Ibu mendengar budaya positif, apa sih yang terbesit dalam benak Bapak Ibu? Apa sih, penting enggak sih? Saya ingin meminta pendapat Bapak Ibu tentang penting tidak sih budaya positif? Kalau penting, mengapa penting? Kalau tidak, mengapa tidak penting? Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang akan berpendapat atau curhat atau apa? Boleh, mangga. Rian mau curhat. Ya, boleh, mangga Bu. Menurut saya budaya positif itu sangat penting ya di sekolah, karena dari artinya juga budaya itu harus dijadikan kebiasaan. Supaya apa? Contoh budaya 5M. Salam, senyum, sapa. Nah itu ya, 5S itu jadi dijadikan budaya supaya sekolah lebih nyaman. Terima kasih. Masya Allah. Ya, pemahamannya ya tentang budaya positif. Jadi sangat penting ya diterapkan baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Dalam budaya positif ini ada minimal 7 konsep inti yang ada koneksinya atau yang ada kaitannya dengan budaya positif yang ingin kita ciptakan atau yang ingin kita terapkan. Yang pertama yaitu adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Keempat, motivasi perilaku manusia. Kelima, posisi kontrol guru. Keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh yaitu segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu, untuk materi ada 7 konsep inti yang akan saya sampaikan. Kemudian dari ke-7 konsep inti ini nanti di sesi akhir saya juga ada tugas untuk beberapa kegiatan. Tidak perlu kegiatan yang berat. Jadi apa hal kecil yang bisa saya lakukan sebagai perwujudan budaya positif. Nah, kita lanjutkan. Yang pertama tadi ada pembelajaran dengan paradigma baru. Mungkin ini Bapak Ibu ada yang sudah mendengar, bahkan mungkin sudah menerapkan bahwa di kurikulum Merdeka ini kita harus menerapkan profil pelajar Pancasila yang jumlahnya itu ada 6. Ada 6. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan berdiferensiasi atau perbedaan. Sehingga peserta didik diharapkan dapat memenuhi kebutuhannya sesuai perkembangan psikologi modern untuk mewujudkan peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kemudian kreatif dan bernalar kritis. Sebetulnya kalau saya mendengar ini agak-agak berat juga, tapi setelah saya pikir
apa ya langkah kecil yang bisa saya lakukan, atuh apal-apal poin-poin hungkul heula gitu ya, nggak usah terlalu berpikir terlalu berat, biarkan beban hidup saja yang berat ya Bapak Ibu. Jadi yaitu di kelas biasanya sebagai selingan atau ice breaking anak-anak suka menyampaikan lagu dimensi profil pelajar Pancasila untuk mengingat dan mungkin harapan kedepannya setelah mengingat bisa menerapkan dalam kehidupan. Nah, Bapak Ibu, saya akan mencoba menyanyikan lagu dimensi profil pelajar Pancasila ini. Nanti kita mencoba bernyanyi bersama-sama dan boleh diterapkan di kelas masing-masing. Jadi gini, pelajar kayak TikTokan ya Bapak Ibu. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Gitu Bapak Ibu. Jadi TikTokan ala-ala guru-guru ya Manya. Sekali lagi, tapi nanti bareng-bareng sambil berdiri boleh Bapak Ibu barangkali mau berkenan ya. Meminta waktunya untuk berdiri sejenak, kita bersama-sama menyanyikan lagu dimensi profil pelajar Pancasila. Dalam hitungan 3, 2, 1. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi itu mungkin sekilas tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Mudah-mudahan kita semua bisa menciptakan peserta didik kita yang memiliki profil pelajar Pancasila. Amin. Yang berikutnya yaitu disiplin positif. Sebagai konsep inti budaya positif yang kedua. Disiplin positif adalah pembiasaan-pembiasaan yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga sekolah, terutama bagi murid agar dapat berkembang menjadi pribadi kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Kemudian sebagai tujuan kita sebagai pendidik juga memiliki disiplin sehingga mereka berperilaku kepada nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi diri untuk perubahan perilaku yang tentunya ke arah yang lebih baik. Bapak Ibu, tadi itu kan konsep inti budaya positif. Terus ini yang nomor 2, disiplin positif. Emang apa ya Bapak Ibu bedanya? Barangkali Bapak Ibu ada yang mau berpendapat, apa itu disiplin positif? Apa itu budaya positif? Ya, kira-kira apa? Apa sama aja atau beda? Bedanya apa? Barangkali Bapak Ibu ada yang mau berpendapat. Apa yang terbesit dalam pikirannya? Budaya positif, disiplin positif, apa gitu? Kira-kira sama aja atau ada bedanya? Bedanya apa? Coba ini mungkin tidak sesuai dengan konsep juga Nggak apa-apa ya. Bu, kita Nah, cuman kalau kita dilihat dari tadi dari penjelasannya, disiplin positif itu artinya sudah taat atau sudah melaksanakan kebiasaan yang baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan budaya, kalau budaya positif itu kalau budaya berarti sudah tertanam dalam kehidupan sehari-hari, sudah tidak usah lagi dikasih tahu. Nah, itu berarti sudah tertanam gitu. Iya. Mungkin itu pendapat dari Mas Alo ya Ibu, itu pemahamannya memang betul. Jadi disiplin positif ini adalah bagian dari budaya positif. Jadi karena saking sudah melekatnya dalam diri, tidak perlu diingatkan kembali karena sudah membudaya dalam diri. Misalkan berdoa sebelum makan, berdoa sebelum tidur, tidak perlu diingatkan lagi karena dia sudah memiliki budaya tersebut. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian disiplin positif ini sangat erat kaitannya dengan yang namanya penghargaan atau hukuman. Karena biasanya
kalau disiplin saya ada penghargaan, kalau tidak disiplin saya ada hukuman. Nah, kita akan bahas hal tersebut, penghargaan dan hukuman. Menurut teori, memberikan penghargaan dan hukuman itu adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Kenapa bisa sama ya? Tuh penghargaan mah baik biasanya. Ternyata secara teori kita itu bisa saja dihukum oleh penghargaan. Nah, kok dihukum? Kok penghargaan? Gimana maksudnya? Jadi ternyata ketika anak sangat terbiasa menerima penghargaan, semisal Bu Reni, ketika anak-anak datang di awal waktu pas pagi hari, Bu Reni memberikan penghargaan, misal boleh berupa permen atau berupa bintang disiplin. Nah, ada anak itu yang jadi kebiasaan. Jadi saya itu berangkat pagi hari karena akan mendapatkan penghargaan. Jadi ada hal tersebut. Nah, itu hati-hati. Ketika dia tidak mendapatkan penghargaan yang biasa ia dapatkan, dia akan merasa dihukum. Nah, ada perasaan seperti itu. Maka hati-hati juga, baik itu murid atau guru, karena tidak selamanya penghargaan itu adalah baik. Ternyata dari segi yang lain ternyata bisa saja bersifat negatif. Jadi tergantung kita melihat sudut pandang penghargaan dan hukuman tersebut. Kemudian untuk hukuman ada yang mirip-mirip namanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi itu tuh mungkin ada kesamaan dan ada perbedaannya. Karena restitusi ada dalam konsep inti budaya positif di nomor 7 nanti terakhir dibahas. Jadi kita lebih fokus ke ke hukuman dan konsekuensi dulu. Kira-kira ada perbedaannya atau sama saja hukuman dan konsekuensi itu Bapak Ibu? Atau hampir sama? Kita lihat di slide berikutnya, kita main tebak-tebakan dulu. Iya, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Itu tuh hukuman atau konsekuensi kira-kira Bapak Ibu? Konsekuensi. Ada yang berpendapat lain? Ya. Konsekuensi. Kita lihat ya Bapak Ibu. Ya, betul. Ternyata membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis adalah salah satu bentuk dari konsekuensi. Ada lagi hal yang lain? Coba. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Kita lihat ya Bapak Ibu. Ya, ternyata ada hukum, itu adalah hukuman. Konsekuensi. Kita lihat ya. Wah, ini ternyata terlalu mudah ya, terlalu cetek. Ini betul semua jawabannya. Kita lanjut, masih ada atau sudah habis? Ya. Perkirakan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang. Konsekuensi. Iya, mantap jawabannya Bapak Ibu. Sudah habis atau masih ada ya? Oh, berarti sudah habis. Nah, jadi Bapak Ibu ternyata ada bedanya sedikit. Jadi hukuman itu biasanya tidak ada hubungannya dengan pelanggaran yang dia buat. Misal, dia terlambat tapi disuruh keliling basket 2 kali. Sebetulnya kurang nyambung ya. Atau mungkin dia tidak bisa pelajaran matematika, malah disuruh berdiri di depan kelas sambil jewer kuping. Ya. Jadi kalau konsekuensi itu ada hubungannya dengan aktivitas atau pelanggaran yang dia lakukan. Ya, jadi hampir mirip tetapi ternyata berbeda ya Bapak Ibu. Sekarang saya akan menyajikan cerita reflektif dan ada 2 sajian pertanyaan. Jadi sekarang Bapak Ibu mohon untuk membaca dulu cerita reflektif yang ada di layar.
IPA kurang menguasai pelajaran matematika. Sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat Pak Seno, guru matematika, menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya. Menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Ya, ini adalah cerita reflektif dari seorang guru yang bernama Pak Seno dan murid yang bernama IPA. Bapak Ibu, dari cerita reflektif yang barusan telah dibaca, kira-kira Bapak Ibu setuju tidak dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Tidak setuju. Kenapa Bapak Ibu tidak setuju? Membiarkan IPA dipermalukan sama teman-temannya. Iya. Kemudian menurut Bapak Ibu, tindakan Pak Seno terhadap IPA ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya Bapak Ibu, sebetulnya karena tidak ada hubungannya dengan pelajaran matematika. Justru kalau Pak Seno berbuat seperti itu, ditakutkannya IPA memiliki rasa dendam, bahkan benci terhadap gurunya sendiri. Jadi mudah-mudahan kita tidak seperti Pak Seno ya. Dadah Pak Seno. Ya, kita lanjut ke slide berikutnya. Yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Yaitu konsep inti budaya positif yang ketiga. Kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan, serta semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Tentu saja kita semua memiliki kebutuhan dasar, dari mulai anak kecil sampai kita tua nanti pasti memiliki kebutuhan dasar. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Yang pertama itu yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Semisal untuk makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan juga kesehatan. Kebutuhan dasar manusia yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima. Misalkan dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dari kelompok. Dalam sesi ini saya juga merasa bahwa Bapak Ibu menerima saya, memberikan kasih sayang kepada saya karena sudah meluangkan waktu untuk membersamai kegiatan pada hari ini. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, kebutuhan dasar yang ketiga yaitu penghargaan, yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, dan didengar. Ya, contohnya saja kita sudah sekolah, kuliah, dan kita mendapatkan pekerjaan sebagai guru, itu juga merupakan suatu penghargaan ya untuk kita. Ya. Kemudian kebutuhan dasar yang keempat ada kebebasan, yaitu mandiri, memilih pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Jadi kebebasan untuk memilih suatu pilihan, misalkan menentukan jurusan kuliah, atau kebebasan untuk ya memilih jodoh, atau mungkin Bapak Ibu sepulang sekolah nanti mau apa, apakah mau ya olahraga, zumba misalkan, atau mungkin jalan-jalan ke mall dan lain sebagainya, rebahan, tiktokan. Nah, dan kebutuhan yang terakhir yaitu kesenangan. Misal saya pulang sekolah hari ini mau nonton drama, mau nonton TikTok. Nah, itu juga kesenangan. Pasti kesenangan kita semua berbeda-beda ya. Ada yang mungkin kesenangan saya itu masak. Nah, berarti pulang sekolah langsung masak. Nah, gitu ya. Karena kesenangan ini yaitu bermain, humor, antusias, dan tertawa. Jadi beristirahat sejenak dari kegiatan harian ya Bapak Ibu. Itu termasuk ke dalam kebutuhan dasar manusia. Kemudian
Ada apa lagi? Nah, ada kuis lagi, Bapak Ibu. Bu Susi, saya mau minta tolong karena yang dekat dibacakan yang ininya saja. Punten ya, sok. Yang mana? Yang Bimo. Bimo, seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat Bu Neti atau guru Bimo bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ya, terima kasih Bu Susi. Nah, ketika Bu Neti mengajak berdiskusi atau mengajak ngobrol Bimo, ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Nah, sekarang identifikasi kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh Bimo jika respon Bimo seperti ini kepada Bu Neti. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Nah, kira-kira kebutuhan dasar apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh Bimo, Bapak Ibu? Kesenangan. Kita lihat ya. Kebebasan. 1, 2, 3. Kesenangan. Masih tentang Bimo, tetapi responnya berbeda. Kita fokus ke responnya saja. Aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi oleh Bimo, Bapak Ibu? Penguasaan. Kita lihat. Ya, betul. Sekarang respon Bimo yang ketiga. Aku bosen belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kebebasan. Wah, udah expert nih Bapak Ibu. Kemudian respon Bimo yang bisa saja muncul lagi yaitu, Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Ya, itu adalah Bimo berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dari segi cinta dan kasih sayang. Ya, betul Bapak Ibu. Mantap Bapak Ibu guru hebat. Nah, selanjutnya kita lihat tentang yang keempat, konsep inti yang keempat yaitu motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang nomor 1 itu adalah tingkatan paling rendah Bapak Ibu dalam konsep motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya orang yang memiliki motivasi di nomor 1, dia akan bertanya, kalau saya tidak melakukannya, saya akan mendapatkan apa? Nah, jadi karena dia itu motivasinya misal dia berangkat ke sekolah itu karena takut dihukum kalau tidak berangkat. Iya, takut dimarahi orang tua karena motivasinya di nomor 1. Nah, setingkat di atasnya ada motivasi ke nomor 2 untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasanya orang di motivasi nomor 2 ini akan bertanya, apabila saya melakukannya, saya akan mendapatkan apa? Iya, mendapatkan apa? Ya, saya berangkat ke sekolah, karena kalau tidak berangkat sekolah, mama tidak ngasih uang jajan. Nah, berarti dia, oh kenapa ya? Misteri. Nah, yang ini ya. Nah, motivasi yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, sebaik-baiknya motivasi ada di nomor 3. Karena dia melakukan kegiatan atau disiplin yang dia miliki itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Misal, saya itu berangkat sekolah karena tanggung jawab saya sebagai pelajar. Dan di sekolah insya Allah saya mendapatkan ilmu. Nah, begitupun dengan perilaku guru. Kalau hanya dimotivasi nomor 1, saya berangkat sekolah karena kan nggak enak ditegur sama atasan kalau saya nggak ke sekolah. Misal, itu guru yang berada di motivasi nomor 1. Atau, rekan saya suka update status di WA kalau saya nggak sekolah. Nah, gitu. Nah, jadi itu adalah mungkin guru dengan motivasi di nomor 1. Kemudian untuk nomor 2 biasanya nggak ada imbalannya, mau saya ke sekolah, mau saya nggak ke sekolah, nggak ada penghargaan, nggak ada apa. Jadi seenak EDW aja gitu.
Nah, karena dia ternyata dalam dirinya hanya memiliki motivasi di nomor 2. Dia melakukan sesuatu apabila dia mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, yang paling good itu adalah motivasi perilaku manusia di nomor 3. Mudah-mudahan Bapak Ibu ya, kita semua berada di perilaku motivasi manusia yang nomor 3. Amin. Ya. Kemudian lanjut ke 5, ke konsep inti budaya positif yang nomor 5, yaitu posisi kontrol guru. Jadi secara teori, posisi kontrol guru itu ada 5. Yang pertama sebagai penghukum, kedua, yang ketiga, keempat, kelima, manajer. Penghukum, biasanya dia itu berdiri tegak, mata melotot, bahkan bisa saja sambil nunjuk. Tapi dia itu menghukum bisa saja secara verbal atau secara fisik. Kamu lagi yang terlambat. Nah, gitu ya. Ibu sudah tahu, pasti kamu yang paling mengerjakan paling akhir. Nah, itu penghukum ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Biasanya dia tutur katanya lemah lembut, lalu mendekati siswa. Kamu nggak kasihan sama ibu, kamu melanggar terus aturan. Nah, gitu, itu pembuat merasa bersalah. Ibu kamu pasti malu sekali kalau melihat kelakuan kamu seperti itu. Nah, itu adalah guru pada posisi kontrol, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga itu adalah posisi kontrol sebagai teman. Nah, ada plus minusnya kalau sebagai teman Bapak Ibu. Biasanya murid itu betah dengan guru dengan posisi kontrol sebagai teman. Karena dia itu dekat dengan guru tersebut. Tetapi minusnya dia menjadi ketergantungan. Jadi kadang aku mau belajarnya sama ibu guru itu aja. Mau sama bapak ibu guru itu saja. Karena dia merasa nyaman. Karena kadang misal dalam tugas juga, nah kok kamu belum selesai mengerjakan, nanti kerjakan ya. Jadi kayak teman aja gitu. Jadi membuat murid-muridnya nyaman. Oh kamu belum ngerti, ya udah nanti bapak jelasin lagi ya. Ya kayak gitu. Jadi dia posisi kontrolnya sebagai teman. Yang keempat, ada posisi guru dengan kontrol pemantau. Posisi kontrol pemantau itu biasanya dia ada konsekuensi dari tindakan pelanggaran. Misalkan telat masuk kelas. Nah, konsekuensinya apa? Apakah mungkin mengurangi waktu istirahatnya? Telat 10 menit, mungkin dia akan mengurangi waktu istirahatnya 10 menit. Atau dia bisa mencoret-coret buku teman. Nah, harus murid harus segera mengganti coretan atau buku teman yang dicoretinya. Jadi itu sebagai pemantau. Jadi dia suka bertanya sama muridnya, kamu tahu apa yang kamu lakukan? Kamu tahu kan apa sanksinya? Kamu tahu kan apa konsekuensinya? Nah, itu adalah posisi guru sebagai pemantau. Dan yang terakhir, yaitu kontrol guru sebagai manajer. Nah, dalam pendidikan PGP ini disarankan kita sebagai guru memiliki kontrol sebagai manajer. Bertujuan untuk mendisiplinkan siswa dengan kontrol manajer. Karena dia akan menanyakan dulu mengapa siswa tersebut melakukan tindakan yang melanggar. Kemudian dia akan menanyakan keyakinan apa atau nilai kebajikan apa yang ingin kamu terapkan sampai kamu melakukan hal seperti itu. Nah, jadi dia itu manajer. Jadi lebih walaupun tegas, tetapi dia itu ingin membangun membangun si murid tersebut dapat menyelesaikan masalahnya dari tindakan yang dia lakukan seperti itu. Sekarang sepertinya menebak-nebak masih ya. Tebak apa jawabannya? Posisi kontrol mana yang sering mengucapkan pernyataan-pernyataan ini? Saya kecewa sekali dengan kamu. Pembuat merasa bersalah. Ya, pembuat merasa bersalah. Kita lihat. Ya, betul. Sekarang ucapan dari kamu tidak pernah benar melakukannya. Saya sudah tahu kamu itu tidak pernah benar. Hukum ya secara verbal. Ini gitu ya. Saya tahu kamu tidak pernah benar. Ini gitu ya. Jadi sakit hati gitu ya. Kita lihat. Ya, penghukum. Kemudian
Kemudian pernyataan berikutnya. Ayolah lakukan demi ibu ya, atau ayolah lakukan demi bapak ya. Ya, teman ya. Kita lihat Bapak Ibu. Ya, betul. Itu adalah pernyataan yang biasanya sebagai kontrol teman. Selanjutnya masih ada atau sudah habis? Nah, apa yang telah kamu lakukan? Kamu tahu sanksi atau konsekuensinya apa? Kira-kira yang mana? Iya, pemantau. Kita lihat. Nah, itu posisi guru sebagai pemantau. Ini, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer, karena dia memberikan kesempatan untuk siswa tersebut kira-kira ada niat apa untuk melakukan perubahan dari perilaku yang dia lakukan. Kita lihat ya. Ya, Bapak Ibu, Masya Allah, sudah hebat ya. Itu 5 posisi kontrol pada guru. Selanjutnya, tentang keyakinan kelas. Ini udah di nomor 6 ya Bapak Ibu. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Sebetulnya hampir sama ya Bapak Ibu, baik itu peraturan kelas, keyakinan kelas sama-sama tidak boleh dilanggar, atau kita harus berusaha mentaati peraturan atau keyakinan kesepakatan kelas tersebut. Tetapi perbedaannya biasanya kalau peraturan sudah tertera dengan jelas. Sedangkan kesepakatan dan keyakinan biasanya kita diskusikan dulu untuk ruang lingkup yang mana. Apakah untuk sesi ruang budaya positif seperti tadi, apakah untuk kelas kita guru dan anak-anak murid kita, atau dalam lingkup yang lainnya. Jadi mungkin itu sedikit perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini disebut juga dengan kesepakatan kelas. Nah, beberapa prosedur dalam pembentukan keyakinan kelas atau sekolah biasanya pertama itu warga sekolah, kalau misalkan di kelas, murid dan guru bercurah pendapat untuk keyakinan yang perlu disepakati. Yang kedua, kemudian mencatat semua masukan-masukan di papan tulis. Misal muridnya ada 31, bukan berarti 31 kesepakatan kelas, tetapi kita pilah lagi. Yang ketiga yaitu sebaiknya susunlah keyakinan kelas menggunakan kalimat positif. Misal, tidak datang terlambat. Nah, dirubah menjadi datang tepat waktu. Jadi hanya kalimatnya usahakan tidak menggunakan kalimat negatif. Usahakan memakai kalimat positif. Kemudian yang keempat, dapat menemukan nilai kebajikan. Misalkan dengarkan guru, datang tepat waktu. Nah, itu adalah keyakinan untuk saling menghormati, bahwa nilai kebajikan atau nilai kebaikannya itu adalah hormat. Nah, keyakinan itulah yang akan dimasukkan kepada keyakinan kelas yang akan disepakati di kelas. Kemudian, keyakinan atau kesepakatan kelas hanya berkisar 3-7 prinsip agar kita mudah untuk mengingatnya. Karena kalau 31 siswa, berarti 31 keyakinan kelas, 31 kesepakatan kelas. Tidak seperti itu, tetapi nanti kan dipilah lagi karena ada yang maksud dan tujuannya sama dari tulisan murid-murid kita itu. Kemudian nomor 6, setelah selesai dibuat, maka ditinjau ulang dan menyetujuinya dengan cara menandatanganinya keyakinan kelas, termasuk guru dan murid-murid. Jadi tidak hanya murid, tetapi bersama gurunya. Dan yang terakhir yaitu ketika sudah selesai dan siap untuk ditempel, dilekatkan di dinding di tempat yang mudah dilihat, baik oleh guru dan warga di kelasnya. Itu sekilas tentang keyakinan kelas. Jadi nanti di akhir sesi saya perlihatkan video tentang keyakinan kelas yang kemarin saya buat di kelas saya. Nah, yang ketujuh dari konsep inti budaya positif ini yaitu tentang segitiga restitusi. Segitiga, 3 sisi berarti ya. Menurut Diane Gozen pada tahun 2004, dalam bukunya kalau tidak salah Restructuring School Discipline, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Yang asalnya melanggar tidak piket. Nah, kita sebagai guru usahakan
untuk bisa merestitusi anak tersebut agar kembali kepada kelompok mereka dengan tentunya dengan keyakinan yang lebih kuat atau yang lebih baik. Nah, ini segitiga restitusi ini biasanya dilakukan oleh guru dengan kontrol sebagai manajer. Karena dia bisa melakukan diskusi dan juga memberikan kesempatan kepada murid tersebut untuk merubah perilaku yang dilanggarnya. Nah, tadi kan restitusi itu erat hubungannya dengan hukuman dan konsekuensi. Tetapi ada perbedaannya, yaitu pertama, kita itu meminta siswa untuk belajar dari kesalahan yang dia perbuat. Kita tanya anak tersebut, apa minusnya kamu melakukan perilaku itu? Apa manfaatnya kamu melakukan perilaku tersebut? Dan yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang asalnya mungkin anak tersebut berkelahi misalkan dengan temannya. Kita berusaha untuk membantu siswa tersebut berbaikan lagi, memperbaiki hubungannya lagi. Dan yang ketiga, merupakan tawaran bukan paksaan. Nah, dari perilaku yang kamu lakukan, apa yang sebaiknya kamu perbaiki? Nah, jadi kita memberikan tawaran. Misal dia merobek buku temannya nangis. Kita tawarkan apa yang sebaiknya kamu perbaiki. Jadi jangan langsung dimarahi, jangan langsung kita sebagai kontrol posisi merasa bersalah, tetapi kita maksimalkan posisi kontrol kita sebagai manajer yang menggunakan segitiga restitusi. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri, karena pasti setiap perlakuan, setiap perilaku, baik itu positif dan negatif, memiliki tujuan tertentu. Yang kelima, fokus pada pembentukan karakter. Yang keenam, yaitu fokus pada solusi. Jadi ketika sudah ada pelanggaran perilaku atau pelanggaran kesepakatan atau keyakinan, kita lebih fokus untuk solusi apa yang dapat kita berikan, solusi apa yang dapat kita laksanakan. Nah, tahapan segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Setelah saya menyampaikan konsep inti budaya positif ini, saya juga harus ada pengalaman atau pembelajaran setelah saya menerapkan konsep inti budaya positif minimal di kelas saya. Jadi saya langsung ke cuplikan video saja sebagai bentuk pengalaman dan pembelajaran saya mempelajari 7 konsep inti budaya positif. Dari ibu tahu kenapa betul kesalahan negara, karena sepuluh itu kan sebenarnya negara. Jadi ibu kan tadi subuh aku ikut sholat berjamaah bareng sama ngaji, tapi aku datangnya terlambat karena bangunnya kesiangan. Bicara membahas hal itu terus, jadinya aku kesel.
kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus sahabat dalam menghadapi masalah dan saya juga akan melihat makna dari masalah. Kita juga sudah tahu apa yang saya dan kita juga sudah berusaha untuk memperbaiki di minggu kemarin kita kan sudah membuat keyakinan kelas. Kira-kira kira-kira yang menyebabkan kita sesuai dengan keyakinan yang sudah kira-kira keyakinan kesepakatan tadi melanggar hari ini melakukan kesepakatan teman. Kita sudah menyadari ya dan kedepannya kita bisa menjadi manusia yang lebih baik dan juga bisa memperbaiki kesalahan yang ini juga ada ya buat kerjasama dan saudara, jadi nanti TT meminta maaf juga TT untuk nanti ini ya Bu, terima kasih ya sama-sama dengan sama karena sudah siang silakan bersama boleh pulang ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, nama saya Salma dari kelas 5B. Saya senang diajak berdiskusi bersama Bu Emi. Saya menyadari bahwa saya harus lebih sabar dalam menghadapi masalah. Terima kasih Bu Emi. Itu hanya contoh saja ya Bapak Ibu, sebetulnya kelas saya itu baik-baik, tidak pernah ada yang berperilaku seperti itu. Itu hanya untuk pemenuhan tugas saja, melaksanakan ya syuting atau percobaan dalam melaksanakan segitiga restitusi. Kemudian kemarin juga di kelas saya mencoba menerapkannya sebagai perwujudan untuk melaksanakan keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai agenda yang sudah kembali dilaksanakan, awal ini kita akan membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini disebut juga dengan keyakinan kelas. Ibu, apa aja sih di dalam keyakinan kelas itu? Jadi kami kalian menginginkan kelas yang seperti apa? Baik itu dari pimpinan, pelatihan kelas atau pelatihan kelas, atau dari segi saling menghormati dan menghargai teman. Kita akan meyakini atau menyepakati kesepakatan kelas itu agar ruangan kelas kita aman, nyaman, dan juga tetap untuk tinggal di kelas dan apa? Ini namanya kelas apa? 5B. Kalian boleh memberikan ide atau pendapat kalian. Ibu aku mau kelas yang dikerjakan, kalian boleh tuliskan di kertas yang nanti ibu bagikan kepada kalian. Kalian boleh memberikan satu kalimat untuk kesepakatan atau keyakinan kelas dalam kita sepakati bersama. Baik itu atau menulis semuanya. Jadi nanti kita harus menyepakati keyakinan itu dan tidak melanggar. Bisa dimengerti? Bisa. Kita mulai saja ya. Buat kata-katanya silakan menulis boleh pakai pen atau pakai pulpen. Ini mempersilahkan murid-murid untuk bercurah pendapat ya Bapak Ibu. Setelah itu, nah ini mencatat semua masukan para murid di papan tulis, di mana semua anggota bisa melihat hasil curah pendapat dari temannya.
Jadi saya menggunakan metode Sekarang Teteh Bella ambil random, ngambil punya temennya lalu dibacakan. Jadi mungkin metodenya bisa berbeda gitu. coba Teteh bacakan apa itu? Harus membuang sampah pada tempatnya. Berarti ini dari segi kebersihan. Kalian mau nggak sih atau kalian suka tidak kalau tinggal di tempat atau di kelas yang bersih? Ya, nah berarti otomatis kita sebagai warga kelas 5B harus menjaga kebersihan. Jadi bukan hanya kewajiban ibu, bukan hanya kewajiban Bella, atau bukan hanya kewajiban yang menulis, tetapi kewajiban kita sebagai warga kelas 5B. Jadi silakan mulai ibu. Jadi ini dari segi kebersihan. Sudah nyaman aja. Tidak membuang sampah. Jadi karena sekarang sudah dipisahkan kesepakatan kelas yang tadi kamu tulis. Jadi dari segi kedisiplinan. Nah, jadi kalau sudah bercurah pendapat, kita pilah bersama mana yang masuk ke dalam kerjasama, misal mana yang termasuk ke kebersihan kelas, ataupun hal atau nilai-nilai kebajikan lainnya. Nah, setelah memilah, ada tahap berikutnya, yaitu menyepakati. Kan piket kelas sampai selesai sesuai hari yang sudah ditentukan. Bagaimana anak-anak sepakati? Kemudian tahap berikutnya yaitu ini ada, karena kan harus persiapannya Bapak Ibu, jadi ini dibuang sayang. Tersebut. Jadi Insya Allah. Ya, baik. Sekarang Ibu print. Ibu mau bertanya, ada lagi yang ingin menambahkan kesepakatan kelas kita atau sudah cukup? Sudah cukup? Ya, kalau sudah cukup, Ibu print. Nanti kita tanda tangan bersama-sama lalu ditempel ya. Baik? Oke? 2,000 years later. Nah, ini baru tanda tangan guru bersama murid-muridnya. Sebagai bentuk bahwa kita sebagai warga kelas 5B menyepakati kesepakatan yang telah dibuat bersama. Bapak Ibu mungkin metodenya bisa berbeda ya, karena kita muridnya ada yang mungkin di kelas 1 2 belum bisa tanda tangan atau belum bisa menulis dengan panjang, jadi bisa disesuaikan, bisa secara kalimat yang kita ungkapkan. Bagaimana kalau kesepakatannya ini, apakah seluruh warga kelas setuju? Jadi boleh itu mah dikembalikan kepada kelas masing-masing ingin membuat yang seperti apa. Nah, setelah menandatangani langsung Sudah semuanya tanda tangan? A few moments later. langsung ditempel ya Bapak Ibu di bagian poster, mungkin boleh di bagian mana saja yang terlihat oleh warga kelas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruda, saya kelas SD Madinah dari kelas 5B. Saya ngambil dari kelas 5B. Saya jadi sama Kadia dari kelas 5B. Dari kelas 5B. Senang. Sangat penting sekali, sangat penting sekali. Agar kelas menjadi disiplin. Biar kelas bersih dan nyaman. Agar kelas bisa aman dan bersih. Agar kelas 5B tetap nyaman. Agar kita bisa menjadi Jadi itu Bapak Ibu mungkin beberapa pengalaman atau pembelajaran saya setelah mempelajari konsep inti budaya positif. Jadi itu beberapa kegiatan yang saya dokumentasikan. Dengan harapan budaya positif di kelas maupun di sekolah saya dapat tercipta dengan baik dan juga dapat diterapkan oleh seluruh warga sekolah SDN Sirna Gali. Bapak Ibu, saya mau minta bantuannya untuk memberikan respon atau umpan balik terhadap sesi kegiatan diseminasi ini. Boleh di-scan melalui Google Lens atau Bapak Ibu klik saja tautan yang saya kirim di grup chat SDN Sirna Gali. Diisi nama dan umpan balik Bapak Ibu. Bapak Ibu mangga sudah ada di grup chat. Ya, silahkan klik tanda plus dulu. Ya, ini subjeknya diisi nama, write your response-nya yaitu umpan balik Bapak Ibu di ruangan ini. Boleh pendapatnya atau mungkin hal baru yang didapatkan. Ya. Ya, langsung ke situ. Subjeknya isi nama, kemudian write your response-nya yaitu apa hal menarik atau hal yang paling diingat dari kegiatan kita hari ini, Bapak Ibu. Sudah terbuka link Padlet-nya? Kalau sudah diketik, lalu klik publikasikan. Langsung setelah menulis nama, menuliskan respons kita. Iya, umpan baliknya apa? Ya. 5 posisi kontrol guru.
Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatan dan keleluasaan waktu bersamai Ruang Budaya Positif hari ini. Kemudian terima kasih juga sudah memberikan umpan balik. Mudah-mudahan kebaikan Bapak Ibu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan yang setinggi-tingginya. Kemudian jangan bosan Bapak Ibu karena CGP ini mungkin sampai sekitar bulan Desember. Saya belum tahu akan ada kegiatan apa lagi ke depannya. Mohon doa serta dukungan Bapak Ibu guru semua. Mohon keridoannya. Terima kasih ya Bapak Ibu. Sebelum ditutup, saya ada quote of the day dari Buya Hamka. Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba. Karena di dalam mencoba itulah kita menemukan kesempatan untuk berhasil. Siap Bapak Ibu mencoba? Iya. Terima kasih Bapak Ibu, semoga menjadi kebaikan dan amal di dunia maupun di akhirat. Semoga acara kita atau Ruang Budaya Positif hari ini bisa memberikan manfaat dan juga keberkahan untuk kehidupan kita semua, baik di lingkungan sekolah atau di lingkungan luas. Saya tutup, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.